Oke, halo apa kabar kalian? Balik lagi sama saya ya kan, di HR Journey. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe, share, like, dan komen. Karena ini berkat kalian subscriber udah mencapai di 4.600 orang ya kan. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang buat teman-teman nih, ada beberapa informasi yang masuk ke saya itu karena banyak dari teman-teman beli sepeda motor listrik atau sepeda listrik di toko yang katanya dia itu jualan HP tapi dia nyambung dengan jualan sepeda listrik. Nah, banyak dari teman-teman itu yang bisa dikatakan kena tipu ya kan, karena beberapa teman-teman itu beli dengan harga yang mahal tapi ternyata kapasitas baterainya itu kecil. Nah, ini yang mau aku bahas di video kali ini. Nah, buat teman-teman mungkin tanya, Bang, saya kan ini pemula, cara lihat dan cara membedakan antara ini tertipu atau enggak itu gimana, dan bagaimana saya caranya buat beli unit tersebut. Nah, pertama-tama kita itu harus tahu dengan 3 aspek yang aku bahas di video kemarin, yaitu bagaimana kita itu melihat dari kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu buat apa dulu nih? Buat kerja, sekiranya itu buat jalan jauh, atau buat ngantar anak, buat belanja, atau buat apa gitu. Nah, itu kita lihat dari kebutuhan dulu. Setelah dari kebutuhan, kita lihat dari spesifikasinya. Nah, spesifikasinya ini tuh kita juga harus tahu spesifikasinya. Kita harus bisa bacanya juga. Ibarat kata itu kita beli motor ya kan, kita mau beli katakanlah Scoopy gitu. Nah, kita tuh harus tahu spesifikasinya itu seperti apa, dari mesinnya, dari fitur-fiturnya, kita tuh harus tahu juga gitu ya. Hampir sama kayak kita beli sepeda motor listrik atau sepeda listrik, kita juga harus tahu dari aspek-aspek spesifikasi tadi itu. Nah, terus yang ketiga itu dari harganya. Nah, jadi dari kebutuhan spesifikasi itu nanti bakalan ketemu di harganya. Nah, katakanlah kita mau beli sepeda listrik gitu ya kan. Nah, kita bisa cek di internet. Kita katakanlah mau beli dari produk Unifly gitu kan. Nah, kita itu bisa lihat di Google. Coba kita ketik di produk Unifly, kita cari di website resminya. Nah, itu muncul beberapa varian, beberapa produk dari sepeda listrik, motor listrik, atau dari niaga. Nah, kita lihat dari sepeda listriknya. Itu ada dari berbagai macam jenis, tipe gitu. Nah, kita coba lihat dari kebutuhan kalian dulu nih. Kalian itu butuh sepeda listrik itu yang seperti apa? Ya buat boncengan kah, atau buat sendirian, atau buat belanja, atau buat apapun gitu. Lihat dari kebutuhan kalian. Nah, kalau sama aku pribadi nih, aku pakai kebutuhan aku itu buat ngantar roti katakanlah ya. Nah, buat ngantar roti. Nah, berarti aku itu butuh spesifikasi baterainya yang tinggi. Kenapa kok baterainya yang tinggi? Yaitu karena aku butuh buat jalan jauh. Nah, buat jalan jauh itu kita bisa lihat di sini. Nah, itu muncul kan berapa kilometer per jamnya, terus berapa watt. Nah, ini cara bacanya gini. Nah, katakanlah aku mau butuh dari R8P ini, Unify R8P. Kita lihat produk. Nah, dari sini tuh muncul motor powernya 800 watt. Motor power itu apa sih? Nah, motor power itu dinamo yang ada di rodanya. Yang ada di rodanya itu dia 800 watt. Nah, setelah itu max kecepatannya 50 km per jam. Kalau ini kita ambil rata-rata saja ya. Kita butuh kecepatan itu ya bisa di bawah itu juga bisa, kalau di atas itu jelas kita nggak bisa. Daya angkut 100 kilo, berat badanku itu 55. Jadi tinggal 40 kilo lagi buat bisa sampai di daya angkut ini. Nah, setelah itu baterai SLA. Nah, ini nih, baterai SLA dikosongin. Nah, ini tuh meragukan. Kalau buat aku itu meragukan. Jadi kita nggak tahu yang ada di lapangan itu baterainya yang berapa ampere. Kalau dari voltasenya sih pasti. Voltasenya sih saya yakin itu 48 volt, 48 V. Tapi buat ampernya itu masih belum ada di sini tuh. Terus jarak tempuhnya 50. Lah ini kita ragu. Jarak tempuhnya 50 km ini dia pakai baterai yang 12 ampere atau 20 ampere itu saya ragu. Nah ini muncul. Ini muncul dengan harga 5 juta. Nah, untuk motor powernya 800 watt sesuai. Nah, untuk baterainya nih, baterai SLA. SLA itu Silver Liquid Acid. Jadi
SLA itu semacam aki basah yang di-seal. Jadi nggak bisa kita buka seenaknya. Kalau aki basah itu kan kita bisa buka tuh, kita isi air, kalau semua habis itu kan kita isi air aki gitu, terus kita tutup, kita cas ulang. Nah kalau SLA ini nggak bisa, jadi kita beli ya udah seperti itu, udah terkunci, udah di-seal, jadi kita nggak bisa bongkar gitu. Nah ini 48 volt dan 20 ampere. Nah kenapa sih kok bisa 48 volt dan 20 ampere? Kenapa kok ada yang 48 volt dan 12 ampere? Itu sebenarnya gimana sih Pak? Nah ini video untuk pemula ya, aku kasih tahu gambarannya bisa dicerna secara mudah. Jadi baterai atau aki SLA atau aki basah atau aki kering itu umumnya ya dipakai untuk kendaraan, entah kendaraan listrik atau kendaraan bermotor. Nah itu rata-rata yang dipakai itu 12 volt. Ingat ya, 12 volt bukan 12 ampere. Nah 12 volt. Nah, kenapa kok di sini kok 48 volt, kok nggak 12 volt? Berarti 48 volt ini menggunakan 4 rangkaian seri dari baterai tersebut. Nah, rangkaian seri itu apa sih Bang? Emang ada nggak selain rangkaian seri? Ada. Dari rangkaian itu ada 2 tipe, yaitu ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Nah, umumnya kalau seumpama dipakai untuk aki, pakai untuk baterai itu dilihat dari dinamonya. Nah, dinamonya itu pakai berapa volt gitu. Nah, kalau sama kita lihat spesifikasinya di sepeda listrik ini, kebanyakan dinamonya itu pakai yang sepeda ya, bukan yang motor ya. Nanti kalau yang motor beda lagi. Nah, untuk yang sepeda itu di dinamonya itu pasti ada tulisan 48 volt. Nah, untuk wattnya itu bebas. Ada yang 500, bukan bebas sih, ada yang 500. Ada yang 800, ada yang 600 dan sebagainya. Nah, yang kita jadikan fokus itu di voltasenya. Nah, kalau di dinamonya itu voltasenya itu 48 volt. Berarti di baterainya itu juga harus 48 volt. Kalian nggak bisa ngasih lebih dari 48 volt kecuali kalian upgrade dinamo motornya menjadi 60 volt atau 72 volt, itu bisa. Baterainya juga kalian tingkatkan ke 72 volt. Nah, terus yang bisa membedakan jadi jaraknya jauh atau pendek itu apa? Kan ada yang 48 volt juga, tapi kenapa kok jaraknya lebih pendek daripada yang 48 volt yang ini? Nah, yang dijadikan pembedaan itu adalah di ampernya. Nah, kita bisa lihat di sini tuh untuk baterai SLA-nya itu di 48 volt dan 20 ampere. Jadi dari aki tadi itu ada beberapa macam varian, jenis dan tingkat ampernya. Ibarat kita itu punya tandon gitu ya kan. Nah, ampere itu dimensi besarnya itu tadi. Nah, voltase itu jumlah tekanannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau seumpama kita itu bisa pengen awet atau enggaknya itu ya dari ampernya itu tadi. Tapi tidak bisa digambarkan secara mentah-mentah, oh berarti kita harus enggak. Itu harus ada aturannya. Nah, kira-kira gimana Bang? Maksudnya dari rangkaian seri dan rangkaian paralel itu apa? Nah, ini tuh balik lagi dari pendidikan dasar tentang kelistrikan. Itu pasti dijelaskan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ada juga rangkaian seri dan paralel, itu digabung memang ada. Nah, gampangnya seperti ini. Kita coba cari di Google. Nah, apa itu rangkaian seri? Nah, ini muncul nih. Rangkaian seri. Nah, ini keluar AI-nya ya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik komponen-komponennya disusun secara berurutan gitu lah. Nah, seperti apa sih rangkaian seri itu gambarannya? Nah, gambarannya itu seperti ini. Nah, coba saya carikan. Nah, kayak gini. Kita buka dari websitenya Zona Pintar. Nah, jadi gini. Nah, 12 volt. Nah, memang gini, kita bisa lihat di gambarnya ini. Satu baterainya itu 3 volt dan 2500 mAh. Ingat ya, mAh sama Ah itu beda. Kalau mAh itu milliampere hours. Jadi kita pernah tahu susunan milimeter, terus dekameter, sampai ke meter, sampai ke kilometer itu kan ada urutannya. Nah, dari milliampere hours ke ampere hours itu selisihnya 1000. Jadi kalau seumpama di sini 2500 mAh dijadikan ke Ah itu naik ke 1000. Jadi ini sama aja dengan 2,5 ampere. Ya, kita katakanlah 2,5 ampere. Nah, satu baterai ini itu kan 3 volt. Nah,
setelah itu dirangkailah dengan rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu dari kutub plus, ini kan kutub plus, dari kutub plus ini nyambung, dari kutub min disambung lagi ke kutub plus, nanti lanjut lagi dari min ke plus, dari min ke plus lagi. Nah nanti dari min yang terakhir ini balik lagi ke atas. Nah jadi kutub min yang langsung disambung ke dinamo. Nah ketemulah voltasenya 12 volt, karena 3 volt dikali 4, 42 gitu. Nah jadinya 12 volt. Tapi ampernya itu sama, ini kan 2500 mAh. Nah di atas kan juga 2500 mAh. Karena di rangkaian seri yang meningkat itu cuma di voltasenya aja. Untuk di ampernya itu sama aja gitu. Nah kalau bedanya di paralel itu seperti apa Pak? Nah kalau di paralel itu seperti ini. Nah seperti ini. Jadi ada 4 buah baterai, voltasenya 3. Nah untuk ampernya kan ini 2500 mAh. Nah kalau di rangkaian paralel itu sama seperti ini. Jadi untuk kutub plusnya itu digandeng semua, kutub plus jadikan satu. Nah yang kutub min itu juga itu digandeng dijadikan satu. Nah nanti disalurkan ke atas. Nah jadi kutub min dan kutub plus, nah itu voltasenya menjadi sama 3 volt, tapi ampernya yang meningkat menjadi 1000 karena 2500 mAh dikalikan 4 ketemunya 1000 mAh. Nah 1000 mAh dikonversikan ke Ah atau ke ampere hours itu dibagi 1000, jadi ini setara dengan 10 ampere. Nah jadi seperti itu. Nah terus dari teman-teman gimana Bang kita tahu kalau seumpama itu baterainya di rangkaian seri? Lah itu udah pasti di rangkaian seri gitu, kita nggak usah khawatir hal itu. Nah yang perlu kita khawatirkan itu gimana cara membedakan antara baterai yang 12 ampere sama baterai yang 20 ampere. Nah itu kita bisa lihat di Google seperti apa sih bentuknya. Nah ini baterai SLA 12 ampere. Nah 12 ampere itu ini seperti ini bentuknya. Nah ini dari merek-merek yang bermacam-macam ya. Nah ini ada 6DZF. Nah ini memang kodenya ya, memang 6DZF. Nah di belakangnya itu ada tulisan 12. Nah ini 12 ampere menandakan 12 ampere kayak gini. Nah sama kan, ini SMT ini mereknya. Terus 6DZF. Nah terus ini 12. Nah ini 12 ampere. Jelas ini 12 ampere. Ini menjelaskan bahwa spesifikasi dari baterai ini itu tadi itu 12 ampere. Nah, kalau seumpama yang 20 ampere itu seperti apa? Nah, 20 ampere itu seperti ini. 20 ampere. Nah 20 ampere itu seperti ini bentuknya. Jadi sama 6DZF-nya, tapi bedanya di belakangnya itu 20. Nah, 20 ini menandakan bahwa dia itu 20 ampere. Nah, ada yang 28, ada yang lebih, bahkan ada yang kurang. Ya, tapi kita ambil kisaran antara 20 ampere. Memang seperti ini. Ini juga tuh sebelahnya juga. Nah seperti ini. Nah bedanya seperti apa dari fisiknya? Nah dari fisiknya kalau seumpama yang 20 ampere itu dia lebih tinggi tapi lebih tipis. Nah kalau yang 12 ampere dia itu lebih gemuk tapi pendek kayak gitu. Nah kalau seumpama kalian itu mau ambil sepeda motor atau sepeda listrik, itu kalian wajib ngecek dari baterainya. Syukur-syukur nih kalau seumpama kalian beli sepeda listrik atau sepeda motor listrik, pas waktu ngerakit baterainya itu ada di situ. Kalian lihat sendiri baterainya. Kalian cek baterainya, oh seperti ini baterainya. Karena di baterainya itu ada tanggal produksinya juga. Kalau seumpama kalian itu beli, ternyata atau dilalang nih, baterainya itu kode produksinya itu lama, mending jangan deh. Mending jangan. Saran saya tuh mending jangan, karena tingkat selnya itu udah lemah gitu. Jadi kalau bedanya di lithium, nah nanti ada lagi baterai lithium, baterai pompa, nanti kita bahas pelan-pelan lah. Yang penting ini tuh saya mau ngasih tahu cara kita itu memilah dan memilih sepeda listrik supaya kita itu nggak tertipu gitu. Karena banyak dari teman-teman itu yang tertipu dari baterainya kayak gitu. Nah memang baterai itu nomor 1 di kendaraan listrik. Kalau kendaraannya murah memang murah, tapi yang mahal memang di baterainya. Jadi kalau semua kendaraannya itu harganya 7 juta lah katakanlah, harga baterainya itu bisa sampai lebih dari 7 juta. Ya memang seperti itu, apalagi kita pakai baterainya yang lithium yang speknya mutakhir gitu.
Nanti ada lagi baterai-baterai yang itu menggunakan semacam apa ya, kayak kelistrikan yang lebih canggih lagi, semacam BMS, terus kayak baterai Livco 4 dan lain-lain, itu ada lagi. Nah, tapi kita fokus ke cara memilih untuk pemula gitu, karena banyak dari teman-teman yang ya mungkin ada dari teman-teman ini yang lihat video ini, coba kalian cek sepeda kalian itu, unit kalian itu, kalian beli dengan harga mahal itu dapatnya speknya yang seperti apa baterainya, bisa kalian cek gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin bingung cara lihat spesifikasinya seperti apa, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita itu lihat dari motor powernya, setelah itu kita lihat dari baterainya, itu ini yang paling gampang. Nah, untuk lihat spesifikasi yang lain, untuk fitur-fitur yang lain semacam jarak tempuh, daya angkut, ini tuh biasanya ngikutin kalau baterainya gede, baterainya bagus, pasti daya tariknya, daya angkut dan jarak tempuhnya itu pasti lebih tinggi, ya gitu. Ya memang seperti itulah hukum fisika, ada aksi ada reaksi gitu kan, dan tidak ada energi yang hilang, adanya energi itu berubah gitu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ganjel nih, nah, nanti bisa kita ulas, tulis aja di kolom komentar, nanti saya rangkum seperti apa biar teman-teman juga nggak bingung. Jadi saya itu di sini itu memposisikan bukan sebagai pecinta motor listrik, bukan penggila motor listrik, tapi saya itu berusaha sebisa mungkin ada di tengah. Jadi mana sih yang lebih efisien daripada motor listrik dan motor bensin. Memang masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangan yang nggak bisa kita toleransi. Jadi kalau motor listrik kelemahannya seperti ini ya, kita nggak bisa menghina atau nggak bisa. Tapi motor listrik juga ada kelebihannya yang nggak ada di motor bensin, dan kelebihan di motor bensin ada yang nggak ada yang di motor listrik gitu. Jadi nggak bisa di-compare, ini susah. Salah satu teknologi yang susah dikomparasikan gitu. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangan. Memang kebanyakan dari teman-teman yang punya motor listrik pasti punya motor bensin. Orang yang punya motor bensin belum tentu punya motor listrik karena masih belum terbuka. Karena ya itu tadi, semua balik lagi dari kebutuhan, spesifikasi, dan harga. Oke, sekian dari saya. Kalau semua ada yang kurang bisa tulis di kolom komentar. See you on next video.